أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa bi'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, masjid menjadi kuat, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ketangguhan satu bangsa, jujur harus kita katakan, tidak lepas dari peranan masjid. Karena kita tahu masjid ini adalah pusat seluruh aktivitas umat. Dari presiden sampai RT, kalau dia Islam masuk masjid. Dari jenderal bintang 4 sampai rakyat yang tidak punya pangkat, kalau dia Islam masuk masjid. Dari saudagar yang paling kaya sampai pedagang kecil, kalau dia Islam masuk masjid. Di masjid inilah kita berkumpul. Apapun warna kulitnya, suku, bahasa, golongan, adat istiadat, kalau dia Islam, satu kesatuan itu di masjid. Maka di masjid tidak boleh ada status sosialkah atau perbedaan-perbedaan politik, perbedaan-perbedaan pandangan. Ketika dia di masjid harus menjadi satu kesatuan. Inilah yang kemudian masjid itu memiliki peranan penting di dalam pembinaan umat. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika baru hijrah dari Mekah ke Madinah, istirahat di sebuah kampung yang bernama Kampung Quba. Ketika beliau bersama-sama sahabat di sana, beliau tidak bangun perumahan, tidak membangun rumah pribadi, tetapi yang dibangun pertama kali adalah masjid yang kemudian dinamakan Masjid Quba. Disitulah beliau membina umat, memberikan pendidikan, pengajaran terhadap umat, termasuk di dalamnya adalah mengatur strategi dan siasat bagaimana ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang kelak akan kembali merebut kota Mekah. Semua itu tidak lepas dari peran masjid. Oleh karena itu,
Masjid bukan hanya sekedar idarah, imarah, dan riayah saja. Ketika bicara idarah masjid, manajemen masjid, tidak hanya sekedar bagaimana memanage persuratan, tetapi dimulai dari manajemen jamaah. Kalau Imam Syafi'i mengisyaratkan syarat sahnya Jumat itu minimal ada 40 orang laki-laki yang sudah akhil baligh muqimin. Di sana kita diajarkan setiap masjid minimal dia punya 40 jamaah tetap yang terregistrasi dengan baik. Jangan sampai kalah dengan orang lain. Orang lain memanage jamaahnya dengan baik, ketika satu saja tidak hadir, mereka tahu sebenarnya ini yang diharapkan oleh Islam melalui masjid. Ketika kita mendata 40 orang jamaah tetap di masjid, dari nomor 1 nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Ketika dia lihat pekerjaan, oh ternyata di masjid itu ada jenderal, di masjid itu ada pegawai negeri, di masjid itu ada saudagar kaya, di masjid itu ada pedagang-pedagang kecil, ternyata lengkap di masjid itu. Maka kemudian ada sinergi antara orang kaya dengan orang miskin, antara pejabat yang lebih tinggi kepada pegawai rendahan, saling sinergi, dan itu hanya bisa didapat ketika kita bersosialisasi di dalam masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manajemen jamaah. Ternyata bahwa di masjid itu juga sampai yang namanya alas kaki pun dimanage. Belakangan yang terjadi di setiap masjid, kehilangan sandal dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang kecil, tetapi ternyata bahwa dimanage itu dengan baik. Pandemi COVID-19 telah banyak mengajarkan kita. Ada hikmah yang kita bisa ambil ketika kita berada di era pandemi. Kerjasama kita cukup baik, pemerintah daerah, aparat, sampai DKM masjid, semuanya punya peranan yang penting. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kita diajarkan ketika pandemi berwudu dari rumah, bagaimana menerapkan alas kaki, bagaimana kita berada di dalam masjid, ada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita sedang diajarkan oleh COVID. Bagaimana kita kemudian selesai pandemi COVID-19 ini, kita lebih pintar, kita lebih baik, karena kita telah belajar dari musibah yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, satu-satunya organisasi yang mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah organisasi kemasjidan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas sholata wa ataz zakah,
mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kecuali hanya takut kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika di pandemi kemarin, takut kepada Allah itu ternyata juga bisa kita manage. Ada orang yang ketika di pandemi pada level 4, level 3, 19 April 2020, saya bersama gubernur dengan ketua MUI, yuk menyerukan ibadah di rumah saja saatnya. Bukan meninggalkan ibadah, tetapi berpindah tempat dari masjid ke rumah. Ketika masjid dibuka, yuk ibadah kita kembali ke masjid. Alhamdulillah, tetapi protokol kesehatan kita terapkan karena masih berada di level 3. Ada orang yang kemudian tidak mau bersama-sama. Kita tidak pernah takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Masuk masjid tidak perlu cuci tangan karena kita sudah bersih. Masuk masjid tidak perlu pakai masker karena kita sudah suci. Kita hanya takut kepada Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, takut kepada Allah itu mutlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada, di rumah, di kantor, di perjalanan, di halayak ramai, ataupun ketika dia seorang diri takut kepada Allah. Tanpa reserve, tanpa tawar-menawar. Hanya saja takut kepada Allah dengan takut kepada wabah adalah dua hal yang berbeda. Takut kepada Allah tanpa reserve, tanpa tawar-menawar, dikala sehat, dikala sakit, ketika ramai, ketika sendirian, takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Tetapi ketika takut dengan wabah, semakin takut, semakin kita menghindar. Sama dengan takut kepada musuh, semakin dia takut, semakin lari menjauh. Nah, isyarat pandemi itulah kemudian yang jadi pelajaran kita. Alhamdulillah, pemerintah DKI Jakarta, ada para ulama, dewan masjid, seluruh komponen masyarakat bahu-membahu sampai vaksin pun di masjid. Alhamdulillah, Jakarta saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Ini adalah karena kerjasama masjid, jamaah masjid bersama pemerintah DKI Jakarta berupaya, berikhtiar, pasifnya terus ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian selain manajemen masjid ada yang namanya takmir, memakmurkan masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Masjid tidak boleh sunyi, baik sepi dalam ibadah ataupun sepi kegiatan-kegiatan pengajian. Makmurkan masjid dengan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, dengan pengajian dan lain sebagainya. Dan ketika kita bicara memakmurkan masjid, maka lingkungan masjid pun harus menjadi makmur. Orang-orang yang tinggal berdekatan dengan masjid, dia harus bersyukur bahwa rumahnya berdekatan dengan masjid. Dan harus ada manfaat yang banyak untuk lingkungan masyarakat. Jangan sampai orang yang tinggal dekat dengan masjid, dia tidak mau ke masjid. Atau orang yang tinggal dekat dengan masjid, tetapi masjid belum bisa memberikan manfaat untuk lingkungan jamaah yang tinggal berdekatan dengan masjid.
masjid harus merasa bersyukur, makmur karena dimakmurkan oleh jamaah lingkungan masjid. Sebaliknya, jamaah lingkungan masjid pun harus memberikan manfaat untuk lingkungannya. Riayah pemeliharaan aset-aset masjid, dari mulai status tanahnya, aset dan kekayaan yang ada di masjid. Ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa, amanah yang harus kita pelihara dan kita jaga dengan baik. Selain idarah, imarah dan riayah memfungsikan masjid sebaik-baiknya, ada fungsi ubudiyah, fungsi ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada masjid yang menuliskan di ruangannya dilarang tidur di masjid. Jangan lagi ada pengusiran terhadap anak-anak kecil yang masuk dalam masjid. Ayo bina, bimbing anak-anak muda kita, bimbing anak-anak balita kita agar mereka sedini mungkin mengenal masjid. Kalau ada anak kecil berisik di masjid, itulah dunia anak-anak. Yang penting tidak membatalkan sholatnya orang tua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi ubudiyah, fungsi tarbiyah, pendidikan. Di masjid harus ada pendidikan, baik pendidikan anak-anak, ada remaja dan orang tua. Kita rindu zaman-zaman dulu jika belum ada listrik, berangkat dari rumah kita dengan membawa obor, mengaji di musola, mengaji di masjid dengan metode yang sangat sederhana, metode Baghdadiyah. Pendidikan ini yang kita rindukan, yang sekarang kita habis maghrib nyetel televisi. Kembalikan anak-anak kita ke masjid. Maka alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta memberikan perhatian kepada guru-guru ngaji berbasis masjid dan musola di tahun 2022. Fungsi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Masjid harus mampu melakukan sosialisasi fungsi ijtimaiyah, menjadi perangkat bagi persatuan dan kesatuan umat. Di masjid tidak mengenal suku dan golongan, apapun partai politiknya masuk masjid, dan jangan pernah ada pencelaan di masjid karena berbeda politik. Kalau perbedaan politik kita dengungkan di masjid, salah satu di antara yang menyebabkan perpecahan di dalam masjid. Jangankan jamaah, sesama pengurus saja banyak perbedaan politik praktis yang saya maksud. Jangan itu kita besar-besarkan. Mari berpolitik di masjid, politik untuk kecerdasan umat. Semua dikelola secara politik, bukan politik praktis. Mencerdaskan umat, siasat dalam Islam, bagaimana kita bersiasat? Maka di masjid harus ada bagaimana dia belajar ilmu tentang siasat. Ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih siasat. Islam itu lengkap. Ma'asyiral muslimin wa dzurratal mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bicara ijtimaiyah, tidak mengenal kelompok, suku dan golongan, bahkan tidak bisa dipisahkan oleh teritorial. Makanya ketika ada musibah erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Masjid Indonesia DKI Jakarta
mengumpulkan dana untuk peduli kemanusiaan. Karena kita ini masjid, saya dengan teman-teman berbicara kita akan bangun kembali masjid-masjid yang porak-poranda karena erupsi Gunung Semeru. Kalau satu masjid 200.000 saja kali 3.300 masjid dan 3.000 musola, ini saya sudah hitung lebih dari 1 miliar, dan kita bisa membangun sebuah masjid yang megah di Lumajang. Itulah peduli kita sesama muslim, musibah apapun dan dimanapun. Malah kita ajak umat ini, termasuk pun di Jakarta sendiri, Jakarta yang kita cintai, kita juga ada peduli sosial. Ternyata belakangan ada masjid-masjid yang buat penampungan ketika lingkungan masjid ada bahaya kebakaran, ada musibah kebanjiran. Lingkungan masyarakatnya beramai-ramai mengungsi di masjid. Biarkan mereka berlindung di masjid. Ketika mereka berlindung di masjid, maka akan menjadi aman. Berikan mereka, ketika rumahnya kebanjiran, yuk sementara bermalam di masjid. Berikan tempat sendiri. Dan terkadang ada masjidnya sendiri yang mengalami musibah kebanjiran. Kontrol di tanah rendah yang tiap tahun mereka kebanjiran, air-airnya rusak, dan lain sebagainya. Peduli sosial dari jamaah-jamaah yang lain membantu mereka. Ternyata masjid ini sangat luar biasa. Fungsikan DKM masjid, fungsikan dan ajak jamaah masjid, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang ada di dalam masjid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang membangun masjid, membana masjidan fid dunya, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan mahligai istana di surga. Tidak perlu besar. Seberapapun yang kita miliki, apakah berupa harta, tenaga, pikiran, kita curahkan untuk pembangunan masjid. Apakah masjid yang tengah kita bangun atau masjid yang akan kita bangun di saudara-saudara kita yang terkena musibah, maka itu bagian dari orang-orang yang ikut membangun masjid, dan kelak Allah bangunkan mahligai istana di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa para guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul judi wal karam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa bataghu ridwana wa khafu sultana wa asta'idu yawmin tazillu fihi al-qadam wa la yanfa'u nadam yawma la yanfa'u malun wa la banun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala ta'ala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalana balligh mimma yurdika ajalana wakhtim bis salihati a'malana wa tawaffana wa anta radin anna wa tawaffana wa anta radin anna wa tawaffana wa anta radin anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.